Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali teman-teman semuanya dengan saya Purwakumbara di sini. Nah, ini mumpung market lagi libur ya, lagi libur di hari Sabtu yang sepi ini gitu, menyendiri di kamar. Saya akan mencoba mengulas atau menjelaskan, menerangkan tentang masalah bagaimana kita open posisi di saat setelah break ya, terutama ya di saat setelah break, atau mungkin juga untuk setiap open posisi ya, setiap open posisi di mana kita mencari keselarasan ya, mencari keselarasan antara H1 dengan M15. Coba lihat ini semacam ini ya, ucat ya, ini USD Kanada ini ya. Di sini kan ngebreak ya. Dimana kalau ngebreak begini artinya kita harus nge-sell kan, harus nge-sell ya kan. Artinya di sini kita harus nge-sell. Tapi sebelum kita nge-sell, kita lihat dulu ya. Apalagi ini ada tanda-tanda ya, kan nge-sell di sini ya. Ada tanda-tanda shadow dengan panjang ya. Apakah benar ini akan turun atau akan naik nih? Jadi ada pertanda akan menjadi bob, itu ada ya. Nah, ini kan, ini kita tandain dulu, ini kan menjadi bob ya. Kita open posisi buy di sini kan, otomatis kan open posisi buy di sini ya. Setelah terjadi bob ya, kalau setelah terjadi bob kita open posisi buy di sini. Tapi apakah kita tahu bahwa ini akan menjadi bob atau tidak? Nah, kita cari tanda-tandanya di 15 ya. Ada sinkronisasi atau keselarasan antara 15 dengan H1. Coba lihat ya. Nah, lihat ini ya kan. Di sini ya, ini kan close-nya kan, close H1 kan ini ya. Ini close H1 yang mana, yang ini yang bawah ya. Kita cari dulu nih 15 ya, 45 ya. Oh, yang ini kan. Nah, ini kan. Nah, ternyata ya kan, ternyata setelah close H1 tapi di 15 sudah berbentuk ada candle naik ya. Ada candle naik setelah ini, bukan yang terakhir, artinya kan ini kan. Nah, ini kalau kita memaksakan OP di sini ya, OP sell di sini artinya kan, artinya kita OP sell di sini. Nah, salah ambil ini. Nah, ini kan di open ini kan, di open jam berapa? Di open jam 16 ya, OP sell di sini. Apabila ternyata setelah kita open posisi 15 menit pertama kok malah mereject di sini, ini kita harus curiga ya. Artinya harus curiga. Apabila sudah membentuk kayak gini, udah lebih baik kita close di sini ya. Close di sini, close posisi kembali yang sell tadi dengan minim ya. Di sini masih bisa profit ya, apalagi kalau kita nungguin bawah, tapi lebih baik secepatnya kita close di sini. Kalau OP-nya di sini, kita close di sini minimal nih 00 ya. 00 hasilnya. Nah, kalau kita berani di sini udah ada tanda-tanda dengan rejectnya ini di sini ya, reject ngaji Jun B-nya, Jun B15 di sini ya. Nah, Jun B15 kita tandain semua warnanya, warna ini. Sebentar. Saya selalu pakai warna ini kalau 15 ya. Nih, pakai warna ini, pakai warna aqua ya. Nah, gitu. Ini Jun B15. Ini udah ada tanda-tanda. Kalau kita berani ngebuy dan yakin ini akan berbalik dan akan menjadi pop, ini sudah kelihatan ya, dengan rejectnya ini kita open posisi ini minimal ini setelah ini ya, minimal kita open di sini ya, open di sini ya, karena ini udah membuktikan ini candle pertama ya. Artinya candle pertama itu adalah songsang pertama adalah yang mereject Jun B plus dan langsung membreak Jun B pertama. Nah, ini ya, Jun B pertama dia langsung membreak. Nah, kita open posisi di sini. Ini bertanda market akan kuat, artinya akan lebih kuat daripada Jun B sebelumnya. Jun B kedua. Artinya gitu. Pertanda akan kuat tuh akan kuat dari Jun B kedua. Jadi Jun B keduanya ini, ya bukan ini tapi ini ya. Nih, ini kan reject di Jun B kedua itu tanda market kuat bukan di H1 saja tapi di 15 juga bisa. Ya. Nah,
ini lihat sebentar, santai aja ya. Nah ini kan reject ya, reject kan, John B pertama, John B kedua reject. Ini cuek di sini, acuhkan aja ya, dibiarkan aja. Dan ternyata memang benar kan, akhirnya market lebih kuat daripada sebelumnya kan begitu. Nah ini kalau dilihat di 15 ya, kalau dilihat di 15 semacam ini ya. Coba kita lihat di H1 ya, kita lihat di H1 sebentar, ini H1 ini sebetulnya kalau bisa ketahuan kok, ini close di 45 ya, 12.45, dan ini 16.45, itu artinya close jam 16 ya. Close jam 16 ini kenapa nih nggak mau diam ya, sebentar kita open dulu ya. Nah ini 16, nah ini saya OP di sini, setelah terjadi bob. Nah, kita lihat di H1 ya, kita lihat di H1 sebentar, bagaimana di H1. Nah ya kan, artinya dengan konfirmasi di 15 kita bisa OP di sini, padahal di sini udah break ya, udah break, kita bisa open di sini, open di sini untuk baik. Nah setelahnya menjadi bob begini, kita akan lebih yakin kan ya kan. Nah ini di sini kita nambah posisi, kalau berdasarkan H1 saja artinya kita bisa open posisi cuma di sini dan mengclose open posisi sell di sini ya, yang tadi open posisi sell kita close di sini, kita akan mengalami kerugian berapa, 24 pip. Tapi kalau kita memperhatikan di 15-nya, di saat kita open posisi di sini dan membentuk semacam ini, kita udah langsung close di sini. Minimal close kita di sini ya. Ya, minimal kita ya paling lambat kita close di sini. Setelah ini membentuk ini kita close di sini. Dan langsung menjadi apa? Open posisi balik. Ya kan? Berapa kerugian kita? Kerugian kita hanya 3 pip atau 5 pip saja. Ya kan? Kalau kita open sell di saat open candle dan langsung begitu 15 menit kedua ya, masuk 15 menit ketiga ya, masuk ke 31 menit ternyata bentuknya semacam ini, langsung kita close aja ya. Kita harus berani secepatnya meng-close. Kalau kita masih ragu-ragu untuk mengambil posisi buy, ya udah kita tunggu close H1-nya nanti di mana, apakah dia masih di bawah ini ya. Siapa tahu nanti kalau masih di bawah sini kan artinya masih ada apa namanya, ada potensi untuk turun ya. Nah ini kan semacam ini kan, kalau nih close-nya H1 ini ada potensi untuk turun, tapi ini kena masih 15 ya, 15 kita berdasarkan ke sini artinya ya gitu. Jadi masih ada potensi untuk naik ya kan. Ini warnanya warna aqua ya, sama aja lah ya, dekati lah gitu. Nah ya kan, nah ini kan ngebrek ya. Tapi untuk lebih meyakinkannya ya kita tunggu close H15 ya, H atau H1 ya, nanti di sini kita open posisi. Tapi kita secepatnya untuk mengclose apa namanya sell-nya tadi ya, harus kita melihat di 15 ya, minimal ya, atau minimalnya kita close di sini. Kita kerugian berapa ya, kerugian ya, begitu jadi bob kita rugi 26 pip, kita langsung open posisi di sini, kita langsung terganti di sini ya, langsung terganti ya, dengan berapa pip, taruhlah sampai di sini, sampai buntung ini sampai dengan 90 pip ya. Nah, kerugian 24 pip mendapatkan 90 pip kalau lotnya sama ya. Tapi kalau dengan bobnya ini biasanya kita akan lebih meyakini ya, akan lebih meyakini dengan potensi bob ini semacam ini ya kan begitu. Oke, gitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.